Di video kali ini, admin akan membahas para Delver dan peluit putih yang ada di Made in Abyss. Tetapi sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan like dan subscribe agar tidak ketinggalan info berikutnya. Sekarang kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Delver atau Cave Rider adalah penjara yang turun ke dalam Abyss demi mengungkap rahasia yang ada di dalamnya. Sebagian di antara Delver ini turun ke dalam Abyss untuk menjarah relik dan juga mengeksplorasi lubang neraka ini. Di tempat tertentu seperti Panti Belcero, anak-anak di sini dididik menjadi Delver baik survival skill, Abyss knowledge, dan juga mencari relik. Nah, relik yang diambil kemudian dikumpul dan dijual untuk menghidupi anak-anak tersebut. Di kota Ord terdapat pusat markas Delver yang bernama Delver Guild Headquarter. Untuk menghadapi rintangan Abyss yang berbahaya, markas ini menggolongkan para Delver dengan berbagai tingkatan sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan pencapaian masing-masing. Yang pertama yaitu peluit merah atau Red Whistle Delver. Ini adalah level yang bisa dicapai oleh anak-anak yang telah mempelajari skill Delver secara umum. Meskipun berpengetahuan luas, mereka tetaplah anak biasa, semaka kemampuan fisiknya tidak akan cukup untuk menghadapi bahaya Abyss. Contoh dari peluit merah yang diketahui adalah Ned, Siggy, dan Drake. Tingkatan yang kedua yaitu peluit biru atau Blue Whistle Delver. Berbeda dengan peluit merah, mereka memiliki kemampuan untuk melawan monster di lapisan kedua. Delver yang mencapai tingkatan ini berusia minimal 15 tahun, meskipun ada pengecualian seperti Maruluk yang berusia 12 tahun. Tingkatan yang ketiga yaitu Moon Whistle atau peluit bulan. Delver di tingkatan ini sangat mahir dalam menjelajah Abyss dan mereka berusia dewasa, sehingga kemampuannya jauh di atas peluit biru. Karena pengalamannya, sebagian dari mereka dipercaya untuk menjadi pelatih Delver, seperti yang dilakukan oleh Jiruo. Selain itu, peluit bulan yang diketahui adalah Yelme dan Zappo dari Subterranean Bandit. Yang keempat yaitu peluit hitam atau Black Whistle Delver. Delver di kelas ini adalah mereka yang sudah menguasai seluruh teknik menjelajah. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang mempunyai persenjataan khusus. Sebagian di antara mereka membantu peluit putih untuk menjelajahi Abyss. Contoh dari peluit hitam yang diketahui adalah Hablok, Simrek dari Subterranean Bandit, dan Torka yang merupakan ayah Rico, dan juga para Ambrahen Bondroot. Terakhir adalah White Whistle Delver atau disebut juga dengan peluit putih. Peluit putih ini adalah Delver yang disebut penjelajah terhebat di kota Ord. Pencapaian mereka telah mengubah tatanan dunia, dan karena jasanya yang besar, mereka diteladani oleh para Delver. Mereka memiliki julukan unik sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sumber kekuatannya berasal dari banyaknya artefak pribadi yang mereka punya, membuat peluit putih tidak tertandingi dalam pertempuran. Karena statusnya, segala informasi yang disampaikan peluit putih akan dianggap fakta, meskipun terdengar tidak masuk akal. Peluit putih yang mereka miliki tidak dapat diperoleh dengan cara konvensional, karena peluitnya terbuat dari batu yang disebut dengan Life Reverberating Stone. Untuk mendapatkannya diperlukan pengorbanan dari manusia yang menyerahkan segalanya kepada mereka. Jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka peluit putih tidak akan berhasil dibentuk. Peluit putih yang ada hanya bisa digunakan oleh pemiliknya saja, dan juga suara yang dihasilkan dapat menunjukkan kemampuan asli dari sebuah artefak. Pemilik peluit putih yang diketahui dalam serial ini hanya 6 orang. Yang pertama yaitu Ozen the Immovable. Peluit putih ini adalah peluit putih yang memiliki kekuatan fisik paling kuat di antara sesamanya. Ozen memiliki kepribadian yang misterius sekaligus dingin kepada orang lain. Ozen juga sangat benci berbohong, meskipun harus mengatakan kebenaran yang tragis. Tetapi di balik sikapnya yang sinis, dalam waktu tertentu dia memiliki kepedulian yang besar dengan orang terdekatnya. Sebagai bukti saat Rico mengunjungi Seeker Camp, awalnya Ozen terkesan menyakiti mental Rico melalui masa lalunya. Tapi pada akhirnya dia mengungkapkan bahwa semua kejadian tadi hanyalah ujian agar Rico menjadi berani. Untuk mempersiapkan Rex dan Rico dalam menantang Abyss, Ozen bahkan sampai melatih mereka berdua bertahan hidup di hutan Seeker Camp. Ini menunjukkan bahwa Ozen bukanlah orang yang jahat. Sebagai White Whistle Delver, Ozen memiliki kemampuan di atas manusia normal. Kekuatan fisiknya yang paling kuat di antara peluit putih sebenarnya berasal dari artefak pribadi yang bernama Thousand Human Pin yang memberikan kekuatan setara dengan 1000 orang. Ozen memasang 120 pin artefak ini ke tubuhnya yang memberikan kekuatan setara dengan 120.000 manusia. Karena memiliki fisik paling kuat, maka dia dijuluki The Immovable atau yang berarti tidak tergoyahkan.
White Whistle Delver kedua yang diketahui bernama Liza the Annihilator. Peluit putih ini adalah Delver paling terkenal di kota Ord. Liza adalah wanita dengan fisik lebih pendek daripada orang dewasa umumnya, dan penampilannya hampir sama dengan Delver normal, tetapi dengan sedikit modifikasi. Meskipun White Whistle Delver memiliki kekuatan tempur yang tidak tertandingi, tetapi Liza berada di level yang berbeda. Liza adalah orang yang akan memusnahkan semua makhluk yang dia anggap sebagai ancaman, seperti monster buas berbahaya maupun Delver dari negara lain. Dibandingkan peluit putih lain, Liza tidak menyembunyikan identitasnya ketika menjelajah Abyss, dan juga Liza ini memiliki sifat yang berani sekaligus sangat loyal kepada orang yang dia cintai. Ini dibuktikan ketika dia turun ke Abyss dengan Ozen. Liza tidak pernah meninggalkan Ozen ketika terluka. Saat di Seeker Camp, Ozen mengatakan kepada Rick jika sifat dan gaya bertarungnya sangat mirip dengan Liza, yang menunjukkan bahwa Rick memang sangat terinspirasi dengan Liza ketika bertemu di lapisan ke-7. Seperti anaknya Rico, Liza sangat pandai memasak. Catatan Abyss yang dia tinggalkan sebelum Last Dive berisi berbagai resep dan penjelasan mengenai hewan Abyss yang bisa dikonsumsi, di mana catatannya dipakai Rico ketika dia menyelam ke dalam Abyss bersama Rick. Kemampuan yang dimiliki Liza dalam menantang Abyss sangat luar biasa. Selain kemampuan bertarung yang tinggi, Liza juga memiliki artefak pribadi bernama Blaze Rip. Ini adalah kapak unik yang memiliki mesio yang tidak terbatas dan akan menghasilkan ledakan yang besar ketika dipakai menyerang, menjadikannya senjata yang serbaguna dan mematikan. Selanjutnya adalah peluit putih bernama Bondrewd yang dijuluki Lord of Dawn. Bondrewd adalah peluit putih yang menilai ilmu pengetahuan di atas segalanya. Bahkan dia akan mengorbankan siapapun demi tujuannya. Selain itu, Bondrewd memuji siapapun yang berhasil menyudutkannya dalam pertarungan. Ini dibuktikan ketika dia memuji Rico yang membuat dia sekarat karena kutukan lapisan ke-6. Meskipun ujungnya, Bondrewd tetap hidup karena relik yang dia miliki. Dalam menunjang penelitiannya di Abyss, Bondrewd sering menjual artefak secara ilegal ke negara lain dan juga membuat obat-obatan terlarang. 15 tahun sebelum pertualangan Rico, Bondrewd berhasil mencuri artefak bernama Zoaholic. Artefak ini memiliki kemampuan untuk memindahkan kesadaran penggunanya ke makhluk hidup lain, seperti yang dilakukan oleh Bondrewd kepada Ambrahennya. Dan karena Zoaholic ini, maka Bondrewd menjadi abadi karena setiap Ambrahennya dibunuh, maka dia tinggal pindah ke Ambrahen yang lain. Tak hanya sampai di situ saja, kegilaan Bondrewd dalam melakukan penelitiannya menyebabkan korbannya menderita sepanjang waktu. Di salah satu eksperimennya terhadap kutukan Abyss, Bondrewd mengunjungi wilayah miskin negara lain untuk mengajak anak-anak mengeksplor Abyss bersamanya, yang dimana kita semua tahu bahwa itu hanya kebohongan belaka. Ironisnya, sesampainya di Dofron, Bondrewd menyediakan tempat tidur bagi mereka agar mereka semakin terlena. Dan benar saja, Bondrewd menggunakan semua anak dalam eksperimennya hingga tinggal Manachi dan Mitty saja. Pada tes akhir, efek dari perilaku Bondrewd ini menyebabkan Mitty terkena kutukan dan Nanachi yang mendapatkan berkat. Tetapi endingnya, Nanachi, Rico, dan Rick berhasil mengalahkan dia di akhir movie ketiga. Tapi apakah Bondrewd menyesali perbuatannya? Ternyata tidak, karena dia merasa tindakannya selama ini bertujuan membantu para Delver agar mereka bisa bebas dari segala rintangan, meskipun dia harus membuang kemanusiaannya untuk mencapainya. Inilah alasan mengapa dia tetap diizinkan menjadi Delver, karena meskipun melawan semua prinsip moral, hasil risetnya sangat menguntungkan para Delver sehingga dia tetap terbebas dari hukuman. Sebagai seorang peluit putih, Bondrewd memiliki segudang relik yang membantunya dalam pertempuran. Senjata utama Bondrewd yang paling berbahaya bukanlah artefaknya, tetapi kecerdasannya dalam berpikir. Kecerdasan yang dia miliki membuat dia mampu membuat sebuah alat penangkal kutukan yang bernama Cartridge. Dengan alat tersebut, dia bisa naik dari lapisan ke-6 tanpa kehilangan kemanusiaannya. Relik utama yang dia pakai adalah pedang cahaya yang bernama Sparagmos. Relik ini memiliki kekuatan yang sama dengan insenerator Rick yang mampu menghancurkan apapun yang terkenal tanpa tersisa. Bedanya, punya Rick jauh lebih powerful dan Sparagmos ini hanya bisa digunakan dalam waktu singkat. Selain itu, Bondrewd mempunyai relik yang bernama Seeker yang bisa memicu efek kutukan lapisan ketiga kepada korbannya. Karena makhluk Abyss kebal kutukan, maka relik ini hanya efektif untuk melawan manusia. Artefak berikutnya yaitu Gangwei, yaitu berupa cahaya misterius yang keluar dari topeng Bondrewd. Tembakannya akan mengenai target yang diinginkan mengguna dan tampaknya tidak akan menyakiti siapapun yang tidak ditargetkan. Relik berikutnya yang dia miliki adalah Varkares. Ini adalah jaring elastis yang Bondrewd pakai untuk menjebak musuhnya dan juga sebagai kait memanjat.
Farkaris ini sebenarnya bukanlah artefak, tetapi sebuah makhluk abis yang dia masukkan ke dalam tabung. Alasan kenapa Farkaris dikategorikan sebagai relik, karena makhluk ini hanya bisa ditemukan di dalam abis. Peluit putih yang diketahui selanjutnya adalah Srajo The Lord of Mystery. Karena dia adalah seorang peluit putih, kemungkinan pencapaian dan temuannya telah mengubah dunia. Sesuai julukannya, Srajo adalah orang yang misterius dengan penampilan seperti Plague Doctor di abad pertengahan. Peluit putihnya berbentuk seperti burung dengan 4 sayap. Sama seperti peluit putih lainnya, dia tinggal di lapisan kelima dan pada suatu titik Srajo melakukan last dive-nya. Hanya Bondrewd lah yang sadar akan tindakannya setelah dia turun. Kemampuan Srajo tidak banyak diketahui karena dalam ceritanya dia belum mendapatkan penampilan yang signifikan. Tetapi karena bisa melakukan last dive secara diam-diam, kemungkinan Srajo adalah orang yang sangat pandai menyembunyikan keberadaannya. Peluit putih berikutnya yang diketahui adalah Wakuna yang dijuluki Lord of Guidance. Peluit putihnya berbentuk seperti lumba-lumba dan juga Wakuna adalah orang yang sudah tua, mengingat Bondrewd menjulukinya sebagai Old Man. Kemampuannya belum diketahui, tetapi Bondrewd mengatakan kalau Wakuna menginvasi lapisan ke-6 lewat relik pribadinya, sehingga mengindikasikan bahwa dia memilih membuat jalurnya sendiri ketimbang menggunakan elevator di Idofron. Peluit putih terakhir yang diketahui adalah Rico. Ya, benar sekali, peluit merah ini mendapatkan peluit putihnya dari Pruska setelah pertarungan Rick melawan Bondrewd. Pada akhir movie ketiga, Rico memeluk kartris Pruska dan meratapinya karena kematiannya. Tapi mengejutkannya, Pruska masih hidup dalam bentuk peluit putih yang akhirnya dia pakai. Nanaji berspekulasi kalau Pruska tetap ingin berpetualang bersama Rico meskipun harus menjadi peluit putih. Rico menggunakan peluit putihnya untuk mengaktifkan altar menuju ke lapisan ke-6. Dan di desa Iblo, peluit putihnya dibentuk ke wujud finalnya. Saat desa Iblo mulai kacau, Rico menggunakan peluit putihnya sekali lagi dan efeknya ternyata meningkatkan kekuatan dari Rick. Meskipun efek sampingnya Rico menjadi kelelahan. Meskipun saat ini Rico adalah White Whistle Delver, tetapi ini terjadi bukan karena skill dan pencapaiannya, sehingga tidak tercatat di data resmi Parkas Pusat Delver. Memang Rico adalah peluit putih yang paling lemah dari segi kekuatan, tetapi kelemahannya ini bisa diatasi dengan kemampuannya dalam bekerja sama, khususnya dengan kemampuan Rick dan Nanachi. Oke, itu saja pembahasan mengenai Delver dan para peluit putih yang diketahui dalam seri ini. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa share video ini dan berdiskusi di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.